Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari aneka jenis urusan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri kepadanya rizki yang tidak diduga, yang tidak disangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang hatinya tawakal, bulat, yakin kepada pengurusan Allah, maka Allah jamin dia akan dicukupi. Jadi hadirin, masalah terbesar kita bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah terbesar kita adalah kualitas ketakwaan kita. Kita ini bodoh kecuali dituntun oleh Allah. Kita ini lemah kecuali dikuatkan oleh Allah. Kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Jadi prinsip dasar makhluk itu adalah lemah kecuali Allah memberikan kekuatan, bodoh kecuali oleh Allah diberikan ilmu dan bimbingan, dan fakir, tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan apa yang dia kehendaki sesuka Allah, kapan waktunya. Dan kita ini hanya punya dosa. Kalau amal itu adalah hidayah taufik Allah, kalau dosa adalah pekerjaan kita. Jadi kita memang tidak bisa apa-apa, persis seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apapun. Hanya Allah memberikan kekuatan, memberi ilmu, memberi tenaga, memberi titipannya. Untuk menyelesaikan masalah, kalau tidak dibimbing Allah, pasti ngandelin nafsu, berat. Dan Allah memerintahkan kita patuh kepadanya, yang disebut takwa. Takwa itu keyakinan yang berbuah patuh dan pasrah. Dan kalau kita makin takwa, makin datang tuh bimbingan Allah. Makanya yang harus kita cemaskan dalam diri ini bukan masalahnya, karena semua masalah itu sudah dirancang oleh Allah. Yang kita cemaskan, kita kurang yakin ke Allah, kurang patuh, kurang pasrah. Kalau orang-orangnya sudah yakin, patuh, pasrah, Allah suka, ya sudah, urusan itu dibereskan. Apakah dibereskan kita tidak ikhtiar? Terserah Allah. Kalau kita harus ikhtiar, kita akan dibimbing, kita akan dikasih ilmunya, kita akan dipertemukan dengan orang yang jadi jalan, kita akan diatur, diberi ide, diberi gagasan, diberi ketenangan, diberikan langkah-langkah. Kalau mau bicara dituntun bicaranya, kalau mau mikir dituntun pikirannya. Emang dipikir kita ini pinter? Enggak, ya. Kita bahkan tidak mengerti otak kita seperti apa. Betul? Tidak ada yang jago. Yang jago-jago tuh karena Allah saja lagi melindungi. Walaupun ribuan kali terjun, kalau waktunya Allah bikin mati, ya mati saja. Gak ada jago. Walaupun berkuda segitu jagonya, kalau Allah mau bikin jatuh, ya tinggal jatuhin saja. Jadi sebetulnya tidak ada jago, tidak ada ahli. Yang ada tuh ya cuman karunia Allah saja. Makanya kalau kita taat dan Allah mau ngasih jalan keluar, terserah Allah. Mungkin dimasukkan idenya ke kita, kepikir dari tafakur. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang lebih pintar dalam hal ini, sehingga memberikan masukan. Mungkin kita akan dibantu oleh orang-orang yang lebih kuat, yang lebih mengerti, nanti ketemu dengan solusinya.
Makanya hadirin jangan risau dengan masalah yang ada. Risaulah kedekatan kita ke Allah. Nah sekarang tentang keperluan kita ya. Kita tuh nggak ngerti keperluan kita apa. Coba kita perlu, coba jelaskan. Ini kan pada punya mata ya. Adek maaf sini sebentar. Tolong jelaskan keperluan untuk menumbuhkan rambut. Pakai sampo, terus pakai vitamin. Iya. Gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan rambut tuh pakai sampo dan pakai vitamin gitu. Oh ya, ya, terima kasih ya. Banyak yang belum punya sampo dan belum punya vitamin, rambutan juga. Coba sini, Adek yang mau diwisuda. Adek kan punya air mata. Tolong jelaskan komposisi air mata serta jumlahnya, serta bagaimana supaya air mata ini ngepas ya, nggak kurang, nggak kebanyakan. Gak tahu. Sudah berapa lama punya mata? 23 tahun. Tidak tahu kan kita ya. Dek sini ini saya lihat ini lebih jelas lagi. Tolong bagaimana untuk menumbuhkan gigi ya, supaya tidak kepanjangan dan jumlahnya tidak kebanyakan. Gak bisa kepikir. Tidak kepikir. Kenapa semuanya memanjang giginya enggak? Yang terus ya kan. Bayangkan tidak? Tubuh membesar, gigi memanjang tuh sampai penuh. Satu lagi sini deh. Ini sudah agak lama nih. Gimana supaya air ludah komposisinya apa saja supaya nggak kebanyakan? Belum ada ilmunya. Tidak ada. Kenapa kita nggak kebanyakan air ludahnya? Coba kalau kebanyakan 2 liter sehari ya, tidak ada wibawa. Di sini harus bawa ember kecil kan. Coba kebayang tidak presiden bawa taplak di sini? Nyaris kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh ini, benar? Tapi beres tidak urusan tubuh ini? Jawab, beres tidak? Beres nih. Masya Allah. Mata kedip tidak usah dihitung berapa kedipan sehari. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Bandingkan kerumitan tubuh kita dengan kerumitan masalah kita. Rumit mana? Darul Tauhid ini kurang lebih 3.500. Harus bangun gaji, nggak ada apa-apanya dibanding rumitnya tubuh ini. Maka saya tidak cemas dengan persoalan yang ada di Darul Tauhid ini, tentang biaya, tentang gaji, biaya pembangunan, sistem, enggak ada. Yang saya cemaskan kita kurang takwa, kurang tawakal, itu saja. Saya dititipin anak 11, nggak cemas tentang rezekinya, sama sekali tidak cemas. Karena saya tahu setiap anak ada rezekinya. Yang dicemaskan ini anak bertakwa enggak, tawakal tidak ke Allah. Karena itu yang akan membuat urusan dia jadi beres dan berkah, dan dia dicukupi. Bagaimana kita mau mencukupi tubuh ini? Tahu juga enggak keperluannya? Nih sini, pokoknya yang dekat-dekat. Sebutkan komposisi rambut supaya tumbuh kuat, lalu tidak gampang copot. Tidak tahu. Udah tahu jawabannya, jangan niru yang itu, harus jawab. Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa kita rambutan? Ya. Yang ke atas dengan yang ke dalam itu nikmat. Yang keluar dari kulit itu nikmat. Yang di dalam kulit akarnya itu nikmat. Sekarang ada yang di dalam aja, nggak ada yang keluar, judulnya gundul. Sekarang ada yang di luar aja, nggak ada akarnya, apa namanya? Botak. Saudara tahu kekuatan rambut ini dahsyat karena struktur rambut ini berpilin-pilin begitu. Siapa yang bikin ini? Apa kita makan sari rambut, sari arang supaya hitam? Kenapa? Nih Bapak yang beruban, bagaimana cara menumbuhkan uban Pak? Ya uban pengen hitam keluar putih ya. Ini benar-benar luar biasa.
Coba, kenapa akhwat tidak berjanggut? Karena kurang bagus dari kerudung ngejendol mungkin. Sayang, kita mah kebanyakan mikirnya yang nggak perlu dipikir. Harusnya pikiran kita fokus tingkat ketakwaan. Takwa itu apa sih? Takwa itu hati yang yakin, yang berbuah patuh dan pasrah. Jadi orang makin takwa itu makin yakin dan hasilnya kepatuhan kepada perintah dan juga kepasrahan kepada jaminan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tingkat ketawakalan kita. Kalau kita makin tawakal, udah urusan kita fahuwa hasbu, diurus. Kita akan dipertemukan dengan ini, rezeki kita akan diatur, semuanya ada yang ngeberesin. Kita ikhtiar. Tapi mirip cecak lah, ya. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Coba, mana yang lebih hebat? Cecak mencari nyamuk, nyamuk mencari cecak. Jawab. Bayangkan kalau cecak harus nyari nyamuk, kemana? Dia nggak tahu ada selokan di sana, betul? Baru juga turun, kesedot pakai vacuum cleaner, nggak makan. Dia berjuang di tangga itu keinjak gepeng, mau nyebrang kelindas mobil, masuk ke selokan palid, kapan makan? Terus, kalau dia jaraknya 1 meter dari cecak, jatuh. Tetap aja ngedeketin itu. Dan apa keperluan nyamuk sama cecak? Bukan makanan dia, betul? Nyamuk kan, cecak kan gak ada darah yang buat disedot nyamuk. Tapi kenapa dia ngedeketin cecak? Sampai ada dalam jangkauan lidahnya. Karena rezekinya harus ngedeketin. Jelas hadirin, ikan paus. Ikan paus itu 4 ton makanannya sehari. Coba kalau bibirnya kecil seperti apa tuh, ikan duyung, bisa kram ini ya. Untuk makan 4 ton ngunyahnya bisa kaku. Tapi dibuat ikan paus itu mulutnya tuh seperti gayung sirip yang besar. Ada bolong-bolongnya di sini, dan si makanannya itu dibuat ngumpul. Coba kalau ikan paus makanannya satu-satu, bisa kram mulut. Ya. Dibuat ngumpul makanannya. Kenapa makanannya ngumpul? Karena makanan ikan paus punya makanan plankton. Nah, plankton itu makanannya dari EO, BAB dan BA, pipisnya ikan paus. Jadi muter. Ikan paus mengeluarkan itunya, outputnya itu dimakan oleh ikan-ikan kecil yang makan plankton. Udah ngumpul dimakan lagi. Jadi sebetulnya ikan paus makan ikan kecil. Jadi kalau lihat-lihat yang gini tuh ya, jangan hanya lihat, tapi tafakuri bagaimana kebesaran Allah. Jerapah coba. Jerapah tuh kepalanya di atas hadirin. Apa coba yang lebih hebat dari jerapah dari kita? Jantungnya. Karena jantung jerapah tuh berlipat-lipat kekuatannya dibanding jantung kita. Jantung kita di sini ngangkat paling segini nih. Darah kan harus ditekan naik ke atas. Coba saudara niup selang. Kalau dekat, gimana kalau selangnya di atas? Yang gede apa? Ini ya kan. Air nggak naik, ini yang melebar. Jadi otot jantungnya jerapah harus mompa ke kepala ke atas. Sebab kalau nggak dipompa, nggak ada getihnya itu di atas. Jerapah super blow on karena otaknya nggak ada darahnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Kan? Ini hadirin yang paling penting dalam hidup tuh bukan masalah cari uang. Itu mah cemen ya. Gimana menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Sehingga berbuah kita tuh tahu kita ini ciptaan Allah,
segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah, dan kita tinggal patuh saja kepada Allah. Kita ngaco